Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para siswa SMA, SMK, atau paket C, atau SMA LB, dimanapun saja berada, juga Bapak Ibu Guru, khususnya Bapak Ibu Guru Matematika di jenjang SMA, SMK, MAK, MA, termasuk di dalamnya adalah tutor paket C, dan juga di Bapak Ibu Guru Matematika di SMA LB dimanapun saja berada. Jumpa lagi dengan saya, Daryono dari LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini perkenankan saya akan melakukan pembahasan soal AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, khususnya numerasi atau terkait dengan matematika tahun 2021 untuk jenjang SMA, MA, SMK, MAK, juga SMA LB dan paket C, yang saya ambil dari soal Ayo Coba pada web AKM Kemdikbud. Ya. Bagaimana sudah sering saya sampaikan bahwa pada bulan September nanti para siswa untuk SD itu kelas 5, berarti sekarang kelas 7, sekarang kelas 4, SMP kelas 8, berarti sekarang kelas 7, dan SMA, SMK, MA, MK, MAK ya, dan juga SMA LB dan paket C itu sekarang kelas 10, karena nanti bulan Juni nanti naik kelas 11. Maka materi yang harus dipelajari oleh adik-adik sekalian adalah materi kelas 10 dan kelas 11. Nah, mengingat bahwa soal AKM itu agak berbeda dari soal penilaian harian, penilaian tengah semester atau akhir semester dan akhir tahun, juga berbeda dengan soal UN atau USBN, maka ada baiknya pada adik-adik untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah, kali ini saya ingin membantu adik-adik sekalian untuk mencoba menyelesaikan soal-soal AKM yang ada di web AKM Kemdikbud, khususnya dari paket Ayo Coba yang ada, yang bisa nanti adik-adik coba kerjakan secara online. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen ya. Mohon maaf, ini agak pilek ini. Ya. Jadi ini jenjang pembahasan soal AKM numerasi ya, matematika tahun 2021 yang saya ambil dari soal Ayo Coba yang bisa adik-adik coba secara online untuk jenjang SMA, MA, SMK, MK, MAK ya, SMA LB dan paket C untuk kelas 11, materinya adalah kelas 10 dan kelas 11. Ini soal nomor 1. Badan Geologi Kementerian SDM dan Mitigasi Bencana Geologi Sumatera Utara sedang mengamati ketinggian letusan awan panas Gunung Sinabung pada hari tersebut. Puncak gunung terlihat pada sudut elevasi 30 derajat, sedangkan puncak letusan awan panas terlihat pada sudut elevasi 60 derajat. Jika tinggi Gunung Sinabung ini 2.460 meter, maka tinggi letusan awan panas gunung dari puncak gunung adalah titik-titik. Di sini disebutkan bahwa nilai dari akar 3 adalah 1,73.
Jadi yang ditanyakan ini, tinggi letusan awan ini dari puncak gunung. Bagaimana? Ini soal pilihan ganda ya. Bagaimana strategi adik-adik mengerjakan ini? Yang harus adik-adik pahami dulu adalah dari soal ini tolong perhatikan betul gambarnya, kemudian cari tahu apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, kemudian tentukan bagaimana strateginya, baru selesaikan. Setelah itu cek kembali kebenarannya. Nah, jadi dari gambar ini, apa yang bisa kita cari tahu, apa yang diketahui dan yang ditanyakan. Untuk mempermudah, bisa kita misalkan bahwa ini tinggi gunung 2.460 meter itu kita misalkan T1. Nah, sedangkan tinggi letusan awan dari puncak gunung kita misalkan adalah T2. Ini kita tidak tahu. Justru ini yang ditanyakan. Kemudian tinggi letusan dari dasar tanah kita misalkan T. Ini juga tidak tahu. Jadi ini jarak dari pusat gunung, titik pusat gunung ke titik ujung sudut elevasi, kita misalkan D. D juga tidak tahu. Yang tahu hanya tinggi gunung dan dua sudut elevasi. Sudut elevasi puncak gunung dan sudut elevasi puncak letusan gunung. Nah, sekarang bagaimana strateginya? Nah, ini. Jadi bagaimana strategi atau caranya? Ada yang sudah bisa menemukan bagaimana strategi atau caranya? Pelan-pelan. Apa yang harus dihitung dulu? Apakah hitung D-nya ataukah T2-nya atau T-nya? Iya, jadi hitung dulu T. Ini tinggi gunung, tinggi puncak letusan dari dasar tanah. Kemudian setelah itu baru hitung tinggi letusan atau T2. Dengan menggunakan apa? Dengan menerapkan trigonometri. Apa kalau yang kita gunakan sinus, kosinus atau tangen? Iya, tangen ya. Jadi sekarang kita lihat tangen 30. Sama dengan apa? Ya, T1 per D. Kalau begitu, D-nya T1 dibagi tangen 30. Karena T1-nya kan tahu, D-nya belum tahu. D sama dengan T1-nya 2.460 dibagi tangan 30 adalah sepertiga kali 3. Berarti sama dengan ini kali 3 per akar 3 sama dengan 7.380 per akar 3. Tidak usah dihitung ini, tidak apa-apa. Lanjutnya, ya tangan 60
Apa tangan 60 sama dengan, ya sama dengan T. Kita akan menghitung T. T per D. Berarti T-nya sama dengan D kali tangan 60. D-nya sudah tahu, yaitu ini 7.380 per akar 3 dikali tangan 60 itu akar 3. Nah ini bisa disederhanakan. Nah, ingat, disederhanakan bukan dicoret ya. Artinya sama-sama dibagi akar 3 yang dapat 1 dapat 1. Sehingga ini sama dengan T-nya sama dengan 7.380 meter. Yang kita cari apa? Bukan T, tapi apa? T2. Nah, tadi kan makanya hitung dulu T, baru hitung T2. T2 sama dengan T dikurang T1 ini. Tingginya ini dikurangi tingginya gunung. Yaitu sama dengan 7.380 dikurangi 2.460. Yaitu sama dengan 4.920 meter. Jadi jawabnya adalah ini E ya. Ada pertanyaan sampai di sini bisa dipahami? Adik-adik khususnya. Bisa kita lanjut? Oke, kita lanjutkan ya. Ini nomor 2. Mungkin kita gunakan lagi, tapi bisa juga tidak. Kita lihat pertanyaannya. Ini sama ya. Di sini ya. Besar sudut elevasi untuk melihat tinggi erupsi. Ini yang semula 60. Seharusnya adalah 50. Jadi terjadi kesalahan. Akibat kesalahan ini, bagaimanakah tinggi erupsi gunung sebenarnya? Apakah lebih tinggi atau lebih rendah bila dibandingkan dengan tinggi erupsi yang didapatkan dari sudut elevasi semula, yaitu 60. Berikan alasannya. Bagaimana jawabannya? Ingat bagaimana menghitung T tadi? T tadi adalah D dikali tangan ini, tangan sudut elevasi puncak letusan. Kalau tadi 60 mestinya 50, berarti besar mana sudutnya? Besar yang semula atau besar yang 50? Semula berapa? 60. Berarti 50 itu lebih kecil, maka nilai tangannya juga lebih kecil, sehingga T-nya akan menjadi lebih kecil. Makanya menjadi lebih rendah. Kenapa? Karena ini T tinggi puncak letusan sampai dasar tanah itu kan sama dengan D kali tangan sudut elevasinya. Sedangkan sudut elevasinya menjadi lebih rendah, yaitu menjadi 50. 50 derajat kurang dari 60 derajat. Akibatnya tangan 50 kan kurang dari tangan 60, maka T-nya D kali tangan 50 akan lebih kecil daripada D kali tangan 60. Kalau T-nya lebih kecil, maka T2-nya tentu akan lebih rendah atau lebih kecil. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, bisa dilanjut? Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Ini sudah berbeda stimulusnya ya. Sistem penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia terbagi menjadi jaringan tetap, kabel dan nirkabel, dan jaringan bergerak atau seluler. Dalam perkembangannya telah terjadi pergeseran pada sektor telekomunikasi di Indonesia. Awalnya masyarakat Indonesia menggunakan jaringan telekomunikasi yang berbasis kabel. Namun mobilitas yang tinggi serta kebutuhan akan akses informasi yang cepat dan akurat menggeser
pilihan moda telekomunikasi yang digunakan masyarakat Indonesia. Grafik ditunjukkan gambar ini. Ini seluler, ini kabel merah ini, sedangkan ini adalah nirkabel. Ini ada keterangan di bawah. Namun demikian, dari tahun 2000, ini tahun 2000, sampai tahun 2007, banyak pengguna telepon seluler dalam juta dapat didekati dengan model fungsi fx sama dengan 1,3 X kuadrat ditambah 1,6 X ditambah 3,7 dengan X0 merepresentasikan tahun 2000. Banyak pengguna telepon seluler di Indonesia akan mencapai angka 78,6 juta pada tahun titik-titik. Gimana jawabannya? Ini penerapan dari fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat dan grafiknya. Bagaimana menyelesaikannya? Ya, kita manfaatkan atau kita gunakan fungsi kuadrat ini. Ini fungsi kuadrat adalah fx sama dengan 1,3 x kuadrat ditambah 1,6 x ditambah 3,7. Ini ekuivalen tadi. Di sini dikatakan bahwa akan mencapai angka 78,6 juta, berarti fx itu 78,6 juta. Kita akan mencari x-nya. Kita menyelesaikan, ini berarti kita menyelesaikan persamaan kuadrat. Ini ekuivalen dengan, ini kalau kita kalikan 10, maka tidak ada koma-koma lagi. Ini ekuivalen dengan, ini mau disederhanakan tidak bisa. Sehingga bagaimana menyelesaikan ini? Ini kita sederhanakan dulu. 37 dikurangi 7.886 itu menjadi X 13 X kuadrat ditambah 16 X dikurang 749 sama dengan 0. Bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat ini? Andaikan tidak terlalu besar mungkin bisa difaktorkan. Nah, kalau tidak difaktorkan, cara lain ya bisa menggunakan melengkapi kuadrat sempurna atau bisa dengan rumus. Mungkin ini akan lebih mudah kalau menggunakan rumus, yaitu rumus ABC. Saya masih ingat bagaimana bunyi rumusnya? Iya, ya. Jadi X12 atau X saja juga boleh ya, sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di mana A itu adalah koefisien E kuadrat, B koefisien X, C adalah konstantanya. Dan dalam hal ini A-nya berapa? Ya 13. B-nya 16. C-nya ya negatifnya ikut. Jangan C-nya 749, tapi negatif 749. Sehingga ini sama dengan ya, negatif B-nya 16, positif negatif akar 16 kuadrat dikurang 4 kali, A-nya 13 dikali, C-nya negatif 749 per 2 kali A, 2 kali 13. Pelan-pelan bisa dipahami ini. Jadi lanjut. Ya. Berarti negatif 16, positif negatif akar 16 kuadrat 256 dikurang, nah ini negatif kali negatif positif berarti ditambah 3, ini dikalikan 38.946 per 2 kali 13 26. Ayo dihitung lanjut. Ya ini ditambahkan 39.202. Berapa akarnya ini?
Ini adalah 198 per 26. Ini artinya apa? Berarti X1-nya ini negatif 16 ditambah 198 itu 182 per 26 itu 7. Hari positif memenuhi. Mohon maaf. Bila ini. Kemudian X2-nya negatif. Ini negatif 16 dikurangi 198 berarti negatif 214 per 26 yaitu negatif 8,2. Negatif ini tidak ada, ini negatif, ini mulai dari 0, bahkan ini mulai dari tahun 2000. Nah, tahun 2000 sudah positif, tidak ada 0 ke sana ya. Nah, berarti ini tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi adalah 7. Apa ini artinya? X sama dengan 7 dari tahun 2000 berarti tahun berapa? Tahun 2007. Jadi jawabannya adalah tahun 2007. Artinya banyak pengguna telepon seluler di Indonesia akan mencapai angka 78,6 juta itu pada tahun 2007. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Saya kita lanjut. Yang nomor 4 masih grafik yang sama. Berdasarkan grafik dan pendekatan model fungsi yang diberikan, benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut ini fungsinya. Pengguna telepon nirkabel diperkirakan akan dapat melampaui pengguna telepon kabel pada tahun 2010. Benar atau salah? Bagaimana ini? Nah, kita lihat ini. Yang tampak grafik pengguna telepon nirkabel dan kabel tahun 2001 sampai 2007 bagaimana? Terus bagaimana ini untuk pernyataan A ini? Di sini tampak bahwa pengguna telepon kabel cenderung statis. Telepon kabel merah ini kan dari 2000 sampai 2007 cenderung statis. Tidak, pergerakannya kecil. Pengguna telepon nirkabel cenderung meningkat. Nirkabel meningkat. Terus bagaimana perkiraan tahun 2010? Pengguna telepon nirkabel akan melampaui, ya ini kita lihat di sini di 2007 saja sudah ketemu ini. Sini cenderung tetap, berarti ini perkiraan tahun 2010 akan melampaui pengguna telepon kabel. Berarti benar. Ya. Pernyataan nomor A ini benar. Kemudian banyak pengguna telepon seluler akan terus bertambah menjadi 302,2 juta pada tahun 2015. Bagaimana ini? Ini jika fungsi fx sama dengan tadi fungsinya ini tadi 1,3x kuadrat ditambah 1,6x ditambah 3,7 berlaku sampai dengan tahun 2015 dengan x 0 tahun 2000, maka dari pernyataan ini apa yang bisa kita ketahui? Pernyataan B ini benar jika ini F15 sama dengan 302,2. Sekarang kita cari F15 itu artinya apa? Ini X
diganti dengan diganti dengan 15. Jadi 1,3 kali 15 kuadrat ditambah 1,6 kali 15 ditambah 3,7. Apakah sama dengan ini? Tetapi fungsi fx hanya berlaku tadi 2000 sampai 2007. Setelah 2007 tidak berlaku lagi. Meskipun kalau kita hitung ini benar, tetapi karena fungsi ini tidak berlaku, hanya berlaku sampai 2007, maka meskipun F15 itu sama dengan 320,2, maka pernyataan ini tetap, pernyataan kedua ini salah. Kalau tidak hati-hati begitu dihitung benar. Padahal ada kata-kata di depan tadi hanya berlaku sampai 2007. Fungsi itu pendekatan fungsi tadi hanya 2000 sampai 2007. Banyak pengguna telepon kabel setiap tahunnya cenderung statis. Benar apa salah? Benar ini tadi. Lihat grafiknya ini kan, nah ini statis ya. Kemudian D, jika fx berlaku setelah 2007, pertambahan pengguna telepon seluler melambat setelah 2007. Kapan? Jika pengguna tahun 2008 kurang dari 2007. Atau F8 kurang dari F7. Tetapi karena fungsi ini tidak berlaku, hanya berlaku 2000 sampai 2007, maka kita hanya bisa melihat kecenderungan grafik saja. Nah, lihat kecenderungan grafiknya, tahun 2007 tetap akan naik. Tetapi kenaikannya tidak secepat tahun 2007, 2000 sampai 2007. Sehingga pernyataan, nah ini statis ini benar ya. Pernyataan yang ini yang salah ya. Dengan menggunakan fungsi ini, seluler di Indonesia diperkirakan akan melambat. Ya, ini pernyataan ini salahnya. Sekarang soal nomor 5. Anita, seorang seniman muda dari Sumatera berencana membuat pameran tunggal untuk menunjukkan rancangan karyanya yang disusun dari tumpuan bola-bola tanah. Bola-bola tersebut dibuat dari campuran tanah liat dan sampah daur ulang. Polanya ini. Untuk meniruangan yang disediakan, Anita akan membuat 10 susunan bola tersebut. Asumsi ada penambahan 10% bola tanah untuk persediaan atau penggantian bola tanah yang rusak selama masa pameran di setiap susunan bola. Jumlah bola tanah pada susunan ke-7 adalah, mana caranya? Ini bisa adik-adik lakukan dengan beberapa cara. Cara pertama, kita lanjutkan ini gambar pola ini sampai pola ke-7. Kan sudah pola ke-4. Baru nanti hitung banyaknya bola pada pola ke-7. Ini pola ke-5, pola ke-6, pola ke-7. Kan nambahkan aja di sini di bawahnya. Sekarang hitung ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 7, ini 6, ini 5, ini 4, ini 3, ini 2, ini 1. Jumlahkan berapa? 36. Ya. Ini dengan cara ini bisa. Cara yang lain, dengan melihat pola dari banyak bola atau barisan bilangan yang terbentuk. Kita lihat ini.
Pada susunan ke-1 banyak bulannya 3. Susunan kedua banyak bulannya 6. Susunan ketiga banyak bulannya 10. Susunan keempat 15. Nah, ke-7 berapa? Kita bisa lihat ini tambahnya. 3 menjadi 6. 6 menjadi 10. 10 menjadi 15. 15 terus 21. Ternyata aturannya bagaimana? Ini. Banyak bulan sebelumnya ditambah dengan ini. Tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8. Ya diperoleh 36. Jadi ke-10 pun bisa ya. Cara yang ketiga, bisa kita lihat dari banyak bulan penjumlahan bilangan asli berurutan. Coba perhatikan ini 1 tambah 2, 1 tambah 2 tambah 3, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Berarti berikutnya tambah 6, berikutnya tambah 7. Nah, jadi ini 1 tambah 2, 1 tambah 2, 3, ini tambah 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini kalau dihitung jumlahnya adalah 36. Jadi silakan mau pakai cara yang mana yang adik-adik anggap lebih mudah. Lanjut nomor 6. Berdasarkan pengalaman sebelumnya banyak dicat ya. Masing-masing dicat kuning, sisanya dicat merah. Benar atau salah pernyataan ini? Jadi ini untuk ngecat kuning, ini tadi ada berapa? 10 tumpuan ya. 1 kaleng. Maka bagaimana untuk menyatakan benar atau salah? Kiranya bisa kita ini, karena tadi ada 10, ini kan sampai 10. Setiap tumpuan dicat kuning 1, berarti untuk cat kuning habis 1 kaleng. Artinya apa? 1 kaleng cukup untuk ngecat 10 bulan. Nah, sekarang berdasarkan pengalaman sebelumnya dapat dilihat hubungan antara tumpuan ke atau susunan ke, banyak bola kuning, banyak bola merah. Seperti ini tabelnya. Ini masuk cadangan. Ini kan? Banyak susunan, ini sampai 10 susunan. 3 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya tadi sudah ya. Kita tidak usah gambar lagi, tapi tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 9, tambah 10, tambah 11. Cadangannya tadi 10%. 3 itu belum perlu lah ya. Nah, ini 1. Ini 1. Kenapa ini kok tidak 2? Ini kan tadi sini. Ini 1 ini kan kurang. Anggaplah ini naik sini. Ya, ini cukup 1 saja. Ini 2. Ini 3. Ini 3. Yang sisa 6-nya masuk sini. Ini 5. Ini 5. Sisanya masuk sini, ini menjadi 7 gitu ya. Sehingga setiap susunan kan banyak bola kuningnya 1 yang dicat kuning, makanya 1-1. Banyak bola merahnya, banyak bola dikurangi yang kuning ini. 3 kurangi 1 2, 6 kurangi 1 5, 10 kurangi 1 9, 15 kurangi 1 dari yang kuning ya, kurangi 1. Ini di luar cadangan ya. Jadi pernyataan banyak bola tanah yang akan dicat merah adalah 275. Nah, ini.
Nah, itu benar. Terus banyak cat merah yang dibutuhkan adalah 265 kaleng. Benar apa salah? Banyak bola merahnya berapa? 275. Satu kaleng berapa? Ngecat berapa? 10, berarti 275 bagi 10. 2,75 kalau dibulatkan 3 kaleng. Ini salah 265 kaleng ini. Apabila bola tanah cadangan akan dicat dengan warna merah semuanya, maka cat merah yang dibutuhkan 3 kaleng. Benar ini ya. Terus apabila dari setiap susunan ada ya. Nah ini ya tadi ya yang bila bola tanah cadangan tadi yang ini ya. Ini 300, bulanya 275 tambah cadangannya 28 dibagi 10 itu 303. Nah, 3 kaleng ya. Benar ini ya. Benar ini ya. Sekarang soal nomor 7. Anita seorang seniman muda, masih sama ya. Untuk menulis masih sama ya. Atas pertimbangan beberapa faktor, Anita masih mempertimbangkan banyaknya semua bola yang dibentuk dengan sejumlah penambahan bola yang sama. Bantulah Anita untuk menghitung dan memasangkan banyaknya bola tanah dan jumlah susunan maksimal yang dapat dibentuk. Bagaimana ini? Kita gunakan tadi tabel tadi ya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya. Pola atau banyak susunan dan banyak bola. Ini ya. Sampai pola ke-11 lah ya. Sekarang dari sini kita bisa menjawab semua ini. Kalau 100 berarti sampai di mana maksimum? Ini berapa banyak susunan? 6. Kalau 200 di mana? Sini. Berapa banyak susunan? 8. Kalau 300 sini. Karena ini sudah lebih dari 300, bukan di sini. Berapa banyak susunan? 9. Kalau 400 di sini. Banyak susunannya 11. Itu. Sekarang nomor 8. Nah ini pertandingan sepak bola ya. Piala Dunia. Mulai dari babak perempat final, semifinal, dan final. Baru ini pemenang di final inilah juaranya. Ini diketahui bahwa peluang di perempat final ini berbeda-beda, tapi di semifinal dan final sama, yaitu 0,5. Nah, berdasarkan data pada bagan pertandingan Piala Dunia dan tabel peluang yang dikumpulkan Amel, peluang Prancis untuk menjadi juara dunia adalah berapa peluang Prancis menjadi juara? Bagaimana menyelesaikan ini? Ya, yang harus diingat bahwa peluang pada peluang kejadian majemuk itu ada kejadian saling bebas dan saling lepas. Dimana jika A dan B kejadian saling bebas, maka peluang kejadian A dan kejadian B itu sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Nah, kalau kejadiannya A, B, C, D ya peluang A dikali peluang B, peluang C dikali peluang D begitu. Tapi kalau saling lepas,
Maka peluang A, kejadian A atau kejadian B adalah jumlah dari masing-masing peluang. Yaitu peluang A ditambah peluang kejadian B. Kalau kejadiannya A atau B atau C ya peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C. Ya sekarang apa syarat Prancis menjadi juara? Apa syaratnya? Harus di sini harus menang, jadi harus menang di perempat final dan menang di semifinal, menang pula di final baru dia jadi juara. Jadi ini syaratnya tadi, ya, menang di babak perempat final dan menang di semifinal dan menang di final. Ini berarti kejadian saling bebas. Maka peluang Prancis juara adalah peluang menang pada babak perempat final dikali dengan babak semifinal dikali peluang menang pada babak final. Jadi Prancis juara peluangnya adalah 0,7 dikali 0,5 kali 0,5 0,175. Jadi jawabannya adalah B. Silakan kalau mau difoto. Bisa dilanjut. Oke. Sekarang nomor 9. Ini. Manakah pernyataan yang benar? Ini, masih sama. Ya. Sama. Peluang tim Uruguay dan Kroasia untuk menang babak perempat final adalah sama besar. Benar apa salah? Kita lihat. Peluang Uruguay menang di babak perempat final berapa? 0,3 mana Uruguay ini 0,3. Sedangkan Kroasia 0,5. Sama apa tidak? Tidak sama, kalau dikatakan sama berarti pernyataan ini salah. Yang B, peluang tim Prancis untuk menang babak perempat final lebih besar bila dibandingkan tim Brasil. Prancis menang babak perempat final 0,7. Nih. Brasil menang 0,6. Berarti benar, ini lebih besar ya. Peluang Prancis menang lebih besar dibandingkan dengan Brasil. Ini benar. Yang C, jumlah peluang menang untuk setiap tahapan pertandingan berbeda-beda. Benar apa salah? Nah, di babak perempat final beda-beda. Di babak final dan semifinal sama. Nah, ini mengakibatkan jumlahnya tentu berbeda-beda. Jadi jawabannya adalah benar. Jadi yang A salah, B, C, D benar. Bisa dipahami nih? Silakan kalau mau difoto ya. Sekarang nomor 10. Nah, ini pernyataan ini benar atau salah? Peluang Rusia dan Kroasia untuk menang dan menjadi juara adalah sama besar. Kita lihat. Peluang Rusia juara. Rusia, mana Rusia? Ini 0,5. Perempat final berarti semifinal dan final kan 0,5 kalikan 0,125. Kemudian Kroasia 0,5 juga. Oh berarti sama. Berarti ini benar. Pernyataan ini benar. Yang pernyataan B. Peluang Swedia dan Belgia bertemu di final adalah 0,2. Ini. Swedia final 0,2 kali 0,5. Kemudian Belgia 0,2. Berarti ini
Salah, tidak sama kan? Ya, ini salah. Kalau Belgia 0,2 benar, tapi Swedia 0,1. Peluang Prancis dan Inggris untuk menjadi juara dunia. Ya, lihat, Prancis juara 0,7 kali 0,5 kali 0,5. 0,175. Inggris 0,8 kali 0,5 kali 0,5. 0,2. Berarti ini salah karena tidak sama. Inggris berpeluang lebih besar dibandingkan Perancis untuk juara. Peluang Uruguay atau Brasil maju ke babak semifinal adalah 0,9. Ingat, atau ini berarti kejadian apa? Kejadian saling lepas. Peluang Uruguay ke final 0, ke semifinal ya 0,3. Sedangkan Brasil ke semifinal 0,6. Ini berarti peluang Uruguay atau Brasil ke semifinal ya ditambahkan 0,9. Berarti ini benar. Sampai di sini ada pertanyaan. Kita lanjut nomor 11 ya. Masih hal yang sama. Andi, Budi, dan Chandra adalah teman Amel yang menyukai sepak bola dan selalu menonton pertandingan. Berdasarkan tabel survei diperlihatkan Amel, ketiga teman Amel tersebut memiliki prediksi yang berbeda tentang siapa yang menjadi juara tahun ini. Andi memprediksi Brasil, Budi memprediksi Prancis, dan Chandra memprediksi Inggris. Prediksi siapakah yang paling berpeluang benar? Lihat. Prediksi Andi, Brasil juara, berarti 0,6 kali 0,5 kali 0,5, 0,15. Prancis juara 0,7. Semifinal dan final sama 0,5 kali 0,1. Prediksi Chandra, Inggris juara 0,8 kali 0,5 kali 0,5, 0,2. Jadi mana yang paling besar? 0,2 berarti prediksi Chandra lah yang paling berpeluang benar, yaitu Inggris menjadi juara dengan peluang 0,2. Kita lanjut nomor 12 ya. Pasangkan masing-masing negara Uruguay, Belgia, dan Swedia dengan besar peluang mereka terhenti di babak semifinal. Kemudian tariklah garis untuk setiap pasangan. Berhenti di babak semifinal artinya apa? Ya, menang di perempat final tapi kalah di semifinal, ya betul ya. Nah, kemudian peluang kalah itu sama dengan 1 dikurangi peluang menang. Tapi karena di babak semifinal dan final itu semua tim memiliki peluang menang 0,5, maka peluang kalahnya pun sama, yaitu 1 dikurangi peluang menang, yaitu 1 dikurangi 0,5 adalah 0,5. Sekarang peluang negara-negara ini terhenti di babak semifinal, nah tinggal perempat final tadi, dari masing-masing peluang menang di perempat final dan kalah di semifinal, berarti peluangnya adalah 0,5. Maka untuk Uruguay 0,3 kali 0,5. Nih, 0,15. Nah, kemudian Belgia. Belgia mana? Ini 0,4 kali 0,5, 0,2. Swedia ini 0,2 dikali 0,5, 0,1. Nah, itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut.
Nomor terakhir ini ya. Seorang teman yang membaca hasil survei memprediksi bahwa Brasil akan menjadi juara. Benarkah prediksi tersebut? Jelaskan alasannya. Mana? Benar atau salah? Kita lihat peluang Brasil juara 0,6 kali 0,5 kali 0,5 yaitu 0,15. Berarti peluang Brasil tidak juara 1 kurangi peluang Brasil juara 1 dikurangi 0,15 yaitu 0,85. Besar mana peluangnya juara dengan tidak juara? Jauh. Peluang tidak juara ini peluang Brasil tidak juara jauh lebih besar dibandingkan peluang Brasil juara. Oleh karena prediksi tersebut tidaklah benar atau kurang tepat. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kita lihat, kita cocokkan kunci jawabannya. Silakan nanti dicocokkan. Apakah jawaban-jawaban tadi benar sesuai dengan kunci ini? Ini nomor 8 sampai 10. Kemudian ini kunci nomor 11 sampai 13. Nah, di dalam web AKM itu masih banyak contoh-contoh soal yang lain. Silahkan nanti adik-adik bisa mencoba mengerjakan soal-soal AKM, baik di web AKM maupun soal-soal AKM lainnya. Saya kira banyak di Google, bisa cari, bahkan di YouTube pun banyak ya contoh-contoh soal AKM beserta jawabannya. Demikian. Jangan lupa kepada Bapak Ibu dan adik-adik untuk subscribe, like, dan share apabila dirasa bermanfaat. Yang sudah subscribe, like, dan share, saya ucapkan terima kasih. Yang belum, ditunggu. Bro ya, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Nah, kiranya demikian, khususnya adik-adik para pelajar SMA, SMK, MA, dan MAK, juga SMA LB dan paket C yang sekarang duduk di kelas 10 terutama, yang nanti pada bulan Juni akan naik kelas menjadi kelas 11 dan bulan September akan menempuh asesmen nasional. Di mana di dalam asesmen nasional nanti ada AKM, literasi dan numerasi, ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Mudah-mudahan ini dapat membantu adik-adik sekalian, dan jangan lupa tetap semangat, tetap belajar. Mudah-mudahan semuanya sukses. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.